بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, al-ma'lam as-salis, tanda yang ketiga dari ciri tanda dakwah salafiyah. Tarbiyatul muslimin 'ala ad-din as-safi as-sahih al-muwafiq lil fitrah as-salimah. Di antara ciri sifat tanda dakwah as-salafiyah adalah mendidik kaum muslimin, mentarbiyah kaum muslimin di atas agama yang jernih, yang sahih, mencocoki fitrah yang sehat, fitrah yang bagus. Ini di antara ciri dakwah Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah, berupaya untuk mendidik kaum muslimin, mentarbiyah kaum muslimin di atas agama yang bersih, agama yang benar, yang mencocoki akal yang sehat, mencocoki fitrah yang bagus. Kata beliau, inna min ma'alimid da'wah as-salafiyah tarbiyatal muslimin 'ala ad-din as-safi as-sahih al-muwafiq lil fitrah as-salimah. Sesungguhnya termasuk dari tanda ciri dakwah salafiyah adalah mendidik kaum muslimin di atas agama yang bersih, yang sahih, yang mencocoki fitrah yang selamat. Fanaqlus sahih la yu'aridul aqlas sarih. Kata beliau, fanaqlus sahih, azam, berdiri, berdiri di belakang situ. Itu ngobrol. Antum kira enggak lihat semua anak di sini? Enggak antum pikir antum mau tahfidzul Quran anak-anak di majelis ilmu, enggak seperti itu. Antum pun kalau sekolah umum ya, enggak diperbolehkan antum ngobrol ketika pelajaran. Dan anak yakin walaupun seumum sekolah negeri, enggak akan ada yang namanya membiarkan muridnya enggak punya adab. Apalagi pelajaran agama seperti ini, antum harus dididik. Mana buku antum masing-masing? Punya buku catat? Tidak ada buku? Abid, pegang tulis pena masing-masing. Tidak usah ngobrol kanan kiri. Fikih juga. Model-model antum seperti itu, Zaki. Juga anda usah ngobrol-ngobrol. Fokuskan pada kondisi antum masing-masing. Kebiasaan seperti itu tidak diperbolehkan di majelis. Macam-macam antum suruh duduk belakang situ. Kata beliau, "Fannaqlus sahih la yu'aridul aqlas sarih." Maka penukilan yang sahih, baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih dari Nabi SAW, la yu'arid, tidak akan bertentangan dengan akal yang jernih, akal yang sehat.
Demikian juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penukilan yang benar, an-naql as-sahih, itu la yu'arid al-aql as-sarih. Al-Quran, hadis yang sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, fattahim aqlahu, maka curigai akalnya, bukan disalahkan penukilan tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala punya buku judulnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, menolak adanya kontradiksi antara akal dan penukilan. Tidak mungkin ada kontradiksi akal yang sehat dengan penukilan yang sahih. Fanad'un nas ilal amal bi ahkamid dinis sahih. Kita mengajak umat manusia untuk mengamalkan hukum-hukum agama yang benar. Wa tahalli bi fadailihi wa adabihi, serta berhias dengan keutamaan-keutamaannya dan adab-adabnya. Allati tadman lahum ridwanullah, yang mana adab-adab tersebut bisa menjamin untuk dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhaqqiqu lahumus sa'ada fid darain, serta bisa mewujudkan kebahagiaan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Tahqiqan liwasfil Qur'an lil fi'al mustathna minal khusran, sebagai bentuk perwujudan terhadap sifat yang telah disebutkan oleh Al-Quran untuk kelompok golongan yang dikecualikan dari kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling memberikan wasiat terhadap al-haq, saling memberikan wasiat terhadap kebaikan, kesabaran. Itu adalah orang-orang yang dikecualikan dari al-khusran, kerugian yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wali amrihi subhanahu wa ta'ala, dan juga dikarenakan ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin. Rabbaniyin yang bagaimana? Rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab, yaitu rabbaniyin terhadap apa yang kalian ajarkan dari kitab tersebut, wa bima kuntum tadrusun, dan terhadap apa yang kalian pelajari. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita semua, ya ma'syar tullabal ilm wa ya du'atal Islam, an nakuna minar rabbaniyin fit ta'lim wa fit ta'allum. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita semua menjadi orang-orang yang rabbaniyin, baik ketika ta'lim, mengajarkan, ataupun ketika belajar. Apa makna rabbaniyin? Alladzina yu'allimun nas sigharal ilm qabla kibarihi, yaitu orang-orang yang mengajarkan kepada umat manusia sigharal ilm, ilmu terkecil, qabla kibarihi, sebelum ilmu terbesar. Ilmu terkecil sebelum ilmu terbesar ini tidak akan mungkin bisa dipelajari atau diajarkan, melainkan seseorang harus menempuh dulu dengan seorang guru. Ya, harus dengan guru. Guru tersebutlah yang akan membimbing antum mempelajari mana yang termudah, kemudian bertahap marhala ila marhalatin. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, فالسلفية هي المنهج الذي يمثل هذا الدين العظيم في شموله وصفائه ونقائه ورحمته ويسره
Maka salafiyah adalah manhaj alladzi yumathilu hadzal din, manhaj yang menggambarkan tentang bentuk agama ini tadi. Agama yang mulia, agama yang agung. Baik dari sisi syumul, cakupannya, safaihi, kejerniannya, wa naqaihi, kebersihannya, wa rahmatihi wa yusrihi, serta rahmat dan kemudahan yang ada dalam agama tersebut. Semuanya akan bisa antum lihat indahnya agama Islam, kemurnian agama Islam hanya ada pada dakwah salafiyah. Sehingga dakwah salafiyah adalah dakwah Islam yang benar, yang murni. Oleh karenanya sebagian masyayikh kita mengatakan, seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan as-salafiyah hiyal Islam wal Islam huwa salafiyah. Salafiyah itu adalah agama Islam itu sendiri, sedangkan Islam adalah salafiyah. Itu benar apa yang dikatakan beliau, ya. Itu semakna dengan ucapan as-sunnah hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah itu sendiri. Dikarenakan dakwah salafiyah adalah dakwah yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Wa tumathilul muslimin fi ijtima'ihim wa ikhtilafihim wa wahdatihim, serta dakwah salafiyah adalah dakwah yang menjadi contoh bagi kaum muslimin di dalam persatuan mereka, berkumpulnya mereka dan bersamanya mereka. Dakwah salafiyah adalah dakwah ijtima'. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada satu prinsip, Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh. Itu dakwah salafiyah. Sebagaimana ucapan yang masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sunnatu maqrunatun bil jamaah kama annal bid'ah maqrunatun bil furqah. Sunnah selalu bergandengan dengan jamaah sebagaimana bid'ah itu bergandengan dengan perpecahan. Dakwah al-sunnah, dakwah yang mengajak kepada persatuan, bukan mengajak kepada iftiraq, perpecahan. Famin ma'alimid da'wah as-salafiyah, dan diantara pilar ciri dakwah salafiyah al-muwafiqah lil fitrah as-sawiyah allati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mencocoki fitrah yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan umat manusia di atas fitrah itu tadi. Apa fitrahnya umat manusia yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada umat manusia adalah hubbul haq, mencintai kebenaran, mencintai kebaikan. Itu fitrah umat manusia. Al-mura'iyah li jawanib an-nafsi al-bashariyah, yaitu dakwah yang memperhatikan sisi jiwa manusia. Itu juga memperhatikan fitrah, memperhatikan jiwa umat manusia. Wa bihadza bu'itsatir rusul wa unzilatil kutub wa qamat umur dunya wal akhirah. Dengan dakwah yang seperti inilah diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab yang ada, dan juga tegaknya urusan dunia dan akhirat, yaitu dengan perkara terpenting tadi, yaitu umuruddin yang dikenal dengan as-salafiyah. Salafiyah itu tauhid, salafiyah itu ta'ah, salafiyah itu adalah sunnah. Akhlak yang baik ada pada salafiyah. Semua perkara-perkara agama ini, aqidatan wa ibadatan wa akhlakan wa sulukan wa muamalatan, semuanya ada pada dakwah salafiyah. Tidak antum dapati satu permasalahan dari agama ini melainkan dakwah salafiyah
sudah mencakup padanya. Fasalafiyah ya dinul Islam as-safi. Yang namanya salafiyah adalah agama Islam yang murni. Wal Islam dinul fitrah. Sedangkan Islam adalah agama fitrah umat manusia. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada umat manusia. Wassalafiyah yad-dinus sahih. Salafiyah adalah agama yang sahih, yang benar. Wattabi'atul lati khalaqallahu azza wa jalla an-nasa 'alaiha, yaitu tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan umat manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diotak-atik oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in saqata man saqata fid dakwah salafiyah, wa in harafa man inharafa fid dakwah salafiyah, falas salafiyah takunu thabitatan daimatan qaimatan ila yaumil qiyamah. Mau siapa saja orangnya yang jatuh, yang menyimpang dari jalur dairah as-salafiyah, dari ruang lingkup salafiyah, maka salafiyah akan tetap ada sampai hari kiamat, dikarenakan dakwah salafiyah adalah milik Allah azza wa jalla. Wa hiya tariqul mustaqim al-musil ila rabbil alamin. Dakwah salafiyah adalah jalan yang lurus yang bisa mengantarkan kepada Rabbil Alamin. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahui. Kemudian satu halaman lagi. Kemudian kata beliau, samaratut tasfiyah wa tarbiyah. Buah dari at-tasfiyah wa tarbiyah. Apa sih buahnya? Buah dari prinsip dakwah salafiyah adalah tarbiyah wa tasfiyah. Apa sih buahnya tadi? Ketika antum berdakwah, antum mengajak kepada tarbiyah, mendidik, membenahi, menghiasi masyarakat dengan tauhid, dengan akidah yang benar, dengan sunnah, dengan ketaatan, dengan akhlak yang baik. Apa sih buahnya? Demikian juga buahnya tatkala antum berdakwah, adanya tasfiyah, antum bersihkan dari syirik, bersihkan dari maksiat, bersihkan dari kebidahan, bersihkan dari syubhat. Apa buahnya? Kata Syekh Muhammad Ba Musa, ayyuhal muhib al-ghayur 'alal ummah. Wahai orang yang cinta dan punya kecemburuan terhadap umat Islam, ar-raghib fi 'izziha wa nasriha wa tamkiniha. Orang yang mengharapkan kemuliaan umat ini tadi, yang mengharapkan tertolongnya umat tersebut dan mengharapkan tegak menangnya umat tersebut. Unzur ila manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa saffa aqaidan nas minasyirki wal wathaniyah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhajnya beliau di dalam membersihkan akidah-akidah umat manusia dari kesyirikan, dari penyembahan terhadap berhala. Kalau antum punya kecemburuan yang besar terhadap umat Islam, antum ingin Islam ini tadi jaya, antum ingin umat Islam terdepan, tidak terbelakang, yang antum inginkan taqaddum, bukan ta'akhur, maka antum lihat bagaimana dakwah yang ditempuh oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau membersihkan akidah kufar Quraisy, akidah bangsa Arab dari kesyirikan, dari penyembahan terhadap berhala, dari khamr, dari perzinahan, dan dari akhlak-akhlak jahiliyah. Kata beliau, wa kaifa rabbas sahaba radhiyallahu anhum ala safail aqidah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat di atas akidah yang murni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mendidik mereka melalui universitas, bukan melalui parlemen. Nabi SAW mendidik mereka dari masjid yang kecil, tidak ada AC, tidak ada
treatment air, tidak ada kipas angin. Nabi mendidik para sahabat dari suatu masjid yang beratapkan pelepah kurma, bertiangkan pohon kurma, berlantaikan pasir. Dari tarbiyah Nabi SAW, mereka bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan Romawi. Dari tarbiyah Nabi SAW, terbentuknya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, terbentuknya Khalifah Utsman bin Affan. Dari tarbiyah siapa? Seorang Nabi SAW dari tempat yang sederhana. Dan hasil manfaat dakwah tersebut bisa antum rasakan sampai di tahun 1444 Hijriah ini tadi. Lihat. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wal nanzur fit tarikh fa inna fi tarikhi man sabaq ibratun li ulil albab wa basiratun liman lam yahul duna qalbihi hijab. Lihatlah kepada sejarah. Dikarenakan dengan melihat kepada sejarah, kalian akan bisa mendapatkan pelajaran dan punya ilmu bagi orang yang hatinya tidak ada penutup. Lihat kata beliau, "Tsummanzur ba'da dzalika ilan nata'ij." Setelah kita melihat bagaimana dakwah Nabi SAW, tarbiyah Nabi kepada para sahabat, lihat hasil. Lihat hasilnya. Wa kaifa makkanahumullahu fil ardi. Bagaimana hasilnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala kokohkan mereka, posisikan mereka punya kejayaan, kekuasaan di muka bumi. Wa hadza misdaqu liqaulillahi subhanahu wa taala. Ini merupakan janji, kebenaran, bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Yang pertama, beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ada iman, ada amal saleh. Apa janji kata Allah Subhanahu wa taala? Di situ antum lihat pada ayat ini tadi, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam al-muzakhlaqah. Kemudian diikuti lagi dengan nun taukid. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh pasti dan pasti Allah akan angkat kalian berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah mengangkat berkuasa orang-orang sebelum mereka. Kemudian itu janji yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Yang kedua, Allah akan menangkan, tegakkan, kuasakan agama yang mereka berada di atasnya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yaitu apa? Agama Islam. Kalau mau beriman, mau beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian kami buat berkuasa di muka bumi. Agama kalian akan kami jayakan di muka bumi tersebut. Kemudian janji yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kami ganti kata Allah Subhanahu wa taala rasa takut dari mereka dengan amna, rasa aman. Syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian beriman dan beramal soleh, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kalian mau beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku sedikit pun. Iman, amal soleh, kemudian tauhid dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah talabatul ilm, tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan iman yang sempurna. Dan tidak mungkin seseorang bisa beramal dengan amalan yang saleh. Tidak akan mungkin seseorang bisa bertauhid dengan tauhid yang bagus, yang sempurna, melainkan harus didahului dengan ilmu. Ya. Iman akan muncul dengan sebab dasar ilmu. Amal saleh akan muncul kalau dia punya ilmu. Tauhid akan muncul, semuanya kembali kepada ilmu. Semakin jauh seseorang dari ilmu, itu adalah awal kali kemunduran suatu bangsa dan suatu masyarakat. Ya ikhwan, kalau kita mau melihat sejarah, coba antum baca buku-buku sejarah. Rata-rata suatu negara terdahulu, khilafah terdahulu, yang membinasakan mereka adalah
Al-lahu, al-lahu, al-la'ab, permainan, hiburan. Antum lihat, antum baca sejarah. Ketika suatu jaya, suatu negara, khalifah mana saja, kalau antum baca sejarah, ternyata yang membuat mereka runtuh adalah hiburan. Suatu negara, suatu masyarakat, bahkan kalau anak katakan suatu pondok pesantren, ya, kalau terlalu banyak hiburan, itu tanda lambat laun akan sirna. Tidaklah suatu peradaban dalam sejarah yang tadinya sedikit menjadi jaya, melainkan sebab utamanya adalah ilmu. Mau bukti? Antum bacalah buku sejarah. Ketika antum baca daulah ini, kok kenapa sebab runtuh? Itu semua hiburan. Ada buku PDF, judulnya Asbab Sukut Al-Andalus, sebab runtuhnya Andalus. Anda baca di situ, di antaranya hiburan, ya, hasad, perbedaan, pertikaian, permusuhan sesama kaum muslimin, dan di antaranya disebutkan di situ adalah hiburan, ya, hiburan. Sama, antum lihat sekarang di kalangan kita saja, ya, dakwah salafiyah ini, antum merasakan tak sudah tidak ada nuansa taring lagi? Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak hiburan. Pondok pesantren mungkin zaman sekarang ini lebih banyak hiburan dibandingkan belajar. Ya, dikit-dikit main bola, dikit-dikit begitu. Alasannya apa? Refreshing. Dikit-dikit futsal, dikit-dikit badminton, dikit-dikit itu. Sampai pondok pesantren pun menyediakan apa? Fasilitas, gor. Antum mau panjat tebing ya ada, kolam renang juga ada, berkuda juga ada, futsal juga ada. Sampai antum bingung, ini gor ataukah pondok pesantren? Nah, seperti itu, ikhwan, kemunduran. Itu yang disebutkan oleh mereka yang membaca tarikh Andalus, sejarahnya Andalus. Sebab gugurnya Andalus hiburan, ya. Makanya kalau antum tanya, ada enggak hiburan fasilitas di Darul Hadits ini? Enggak ada hiburan aja, antum masih kayak gini, apalagi ada hiburan. Ya enggak? Ya arohah, sesekali iya. Pengen futsal, pengen futsal. Tinggal halaman belakang itu atau halaman depan. Antum dididik di sini untuk memperhatikan ilmu, bukan untuk main bola. Terus juga yang membuat jatuh suatu daulah disebutkan tatkala mereka bergelimang dengan syahwat. Syahwat itu jangan antum pikir syahwat itu perempuan. Syahwat itu keinginan jiwa. Pengen itu, pengen ini. Itu juga sama. Karena ngikuti syahwat lah. Kemauan santri itu semuanya diikuti. Supaya dia betah di pondok pesantren, caranya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini, cara seperti ini. Gugur. Ya. Itu akan ada kemunduran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang mengkufuri setelah hal tersebut, faulaika humul fasiqun. Lihat kata Syekh Muhammad bin Musa, inna minal mu'sib, sesungguhnya termasuk perkara yang menyedihkan, menyayangkan, menyesalkan, haqqan antajidal katsira min ashabid da'awat yang dzuruna ila tsamara wan nata'ij. Ini nasihat untuk kita semua. Ayo duat, talabatul ilm, wal mudarrisun wal muallimun, ya, asatidzah. Kata beliau, termasuk perkara yang menyayangkan, yang menyesalkan, engkau akan dapati kebanyakan dari orang-orang yang bergelut dalam dunia dakwah, yang dzuruna ila tsamarah wan nata'ij. Dia melihat ke hasil, buah dan hasil.
Jadi yang dipikir dia, gimana caranya orang itu rame ngikut dia? Gimana caranya orang itu bisa banyak hadir di majelisnya dia? Atau rame masuk pondok pesantren ini tadi? Anak katakan, di zaman sekarang rata-rata kadang pondok pesantren menyesuaikan selera pelanggan. Kita kalau enggak ini, siapa yang mau mondok tempat kita? Itu namanya apa? Melihat kepada nataij. Kalau kita melihat kepada nataij, ya kawan, ini bukan metode dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi metode seperti ini metodenya ikhwanul muslimin. Dakwah salafiyah tidak melihat ke nataij, tapi bagaimana yang dia tempuh. Kebanyakan orang sekarang menyesuaikan selera para konsumen dunia pasar. Bukan itu metode dakwah salafiyah. Kita dakwah itu membenahi, bukan mengumpulkan. Lihat kata beliau, lakin la yaslukuna al-wasail wal asbab asy-syar'iyyah. Akan tetapi mereka yang ingin melihat kepada buah dan hasil tidak menempuh wasilah dan sebab-sebab syar'i li tahqiqi tilka tsamarat, di dalam mewujudkan buah tersebut. Fayahtammuna bil kam wala yahtam. Kata beliau, lihat, fayahtammuna bil kam wala yahtammuna bil kaif. Faham antum? Syekh Muhammad bin Musa mengatakan, sehingga mereka yahtammuna bil kam, punya ihtimam bil kam. Berapa banyaknya? Wala yahtammuna bil kaif, tapi tidak punya perhatian, tidak punya ihtimam bil kaif, bagaimana caranya. Difahami. Ini prinsip yang Masya Allah sampai sekarang masih ditempuh oleh sebagian masyayikh kita di negeri Yaman. Ya, ini poin yang sangat penting ya ikhwan. Kita perhatikan dalam dakwah itu tadi, al-kam, ya, kualitas kalau bahasanya. Kaifiyah itu kualitas, bukan kuantitas, bukan banyaknya. Sehingga bagaimana caranya dakwah tersebut benar? Qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, indama yaqumul mu'minun bitasfiyah wa tarbiyah fayauma idin yafrahul mu'minun binasrillah. Ketika kaum mukminin tegak menjalankan prinsip tasfiyah dan tarbiyah, maka ketika itu mereka kaum mukminun akan bahagia dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini kunci utama kesuksesan, keberhasilan dalam suatu dakwah. Kalau kita tanamkan prinsip tarbiyah wa tasfiyah, ya ikhwan, walaupun lambat nanti antum akan membuahkan. Ya. Tapi kalau antum punya prinsipnya tadi adalah bilkam, bagaimana caranya orang ramai saja, sudah. Lambat laun dakwah tersebut tidak akan bisa berada di garis dakwah salafiyah. Kenapa? Karena prinsip dasar awalnya memang sudah salah. Yang dicari sama dia apa? Target bagaimana kalau dia pondok pesantren? Bagaimana punya murid banyak. Bukan bagaimana cara meluruskan muridnya. Dakwah yang seperti ini bukan dakwah salafiyah. Wallahu ta'ala shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Naktafi bihadzal qadar. Azan.